Salam olahraga, salam santun untuk semua timnas Indonesia yang bertanding Indonesia lawan Filipina ya. Untuk yang pertandingan semalam ini sangat luar biasa guys ya. Dengan serangan-serangan di babak pertama ya, dengan ada serangan kayak Tom Hai, ada Perdong juga yang membantu serangan-serangan, bahkan dengan Perdong dari hasil pertandingan semalam ini Perdong membuat benar-benar naik turun guys ya, naik turun dengan agresifnya. Perlo mempertahankan serangan atau dia turun lagi ke belakang untuk bertahan dan nyerang lagi untuk membantu tim-tim yang teman-temannya seperti Marcelino, seperti Haye, dan akhirnya di babak-babak pertama Indonesia bisa menggempur dengan serangan-serangan yang sangat luar biasa dan timnas Indonesia bisa menguasai suatu statistik bola ya, dari mulai awal sampai istirahat. Bahkan di babak-babak pertama Indonesia sangat menguasai permainan-permainan dari Filipina. Bahkan di babak pertama Indonesia mendapatkan suatu poin atau gol yang diciptakan oleh Firlo Haye ya, atau dari Tom Firlo Haye. Ini suatu tendangan-tendangan yang sangat luar biasa, di mana ada peluang Tom Haye memberikan suatu tendangan yang sangat akurat ke gawang Filipina ya. Akhirnya timnas mendapatkan suatu unggul 1 gol. Cuman di babak-babak pertama ada suatu pemain yang benar-benar menurut saya ini kurang kerjasama. Bahkan pemain ini sangat benar-benar sangat potensi, sangat baik, dan yaitu yang bernama Marcelino, yang sangat benar-benar dia kebanyakan kutak-katik bola ya. Sebenarnya Marcelino kalau misalkan bisa berubah dengan umpan-umpanan, dengan satu sentuhan atau 2 sentuhan, dia nggak banyak kutak-katik bola, insya Allah ya poin dari penyelesaian Indonesia akan mendapatkan lebih dari 2-0 guys ya, dari Marcelino. Karena kebanyakan dan kekurangan Marcelino harus bisa berubah dengan tempo permainan yang banyak mengutak-ngatik bola, ibaratnya nggak ngelihat kiri kanan, sehingga Marcelino walaupun kutak-katik bolanya akan dapat juga karena nggak ngelihat kerjasama atau untuk ke tim temennya. Itulah kekurangan dari Marcelino. Bahkan Marcelino potensi besar, pemain baik. Kalau misalkan bisa berubah, insya Allah Marcelino akan luar biasa guys. Dari segi permainan Marcelino bagus banget, cuman ada sedikit yang harus berubah, yaitu jangan kebanyakan kotak-katik bola. Kita harus ini permainan suatu tim kerjasama ya, suatu tim kerjasama. Kalau misalkan seberat apapun lawan, kalau misalkan kita kerja tim, insya Allah ada titik temu untuk kita menang ya. Walaupun di babak pertama Indonesia mendapatkan kemenangan atau unggul yang diciptakan oleh Firlo Haye ya, dan ada pemain yang benar-benar sangat luar biasa. Menurut saya ini napasnya sangat luar biasa guys, kayak semacam kuda, yaitu dengan permainan tempo, naik turun, bantu ke belakang, bantu ke depan. Ini sangat luar biasa, yaitu dengan pemain Perdong ya. Dan dari menit-menit babak pertama Indonesia sangat menguasai. Cuman di titik-titik penyelesaian kayak semacam kayak semacam masih tumpul, kayak penyelesaian dari strikernya kurang tembus ya, kurang tembus. Walaupun penguasaan bola Indonesia menang dari segi bola, dari segi umpan-umpan yang benar-benar menakjubkan. Minimal ada 8 atau 9 ya, yang benar-benar bisa menjebolkan gawang Filipina, yaitu dengan serangan-serangannya, dengan sontekan-sontekannya, dengan kerjasamanya. Di babak pertama Indonesia bisa ngegos atau bisa main stabil dengan posisi menyerang. Di babak kedua dengan kerjasamanya Indonesia semakin deras guys. Cuman Indonesia semakin deras, banyak serangan-serangan yang Indonesia ciptakan di babak kedua. Dan di babak kedua tempo permainan Filipina itu sangat berubah guys dibanding di babak-babak pertama. Bahkan
Di babak kedua permainan Filipina bisa menyerang, bahkan bisa menusuk ke gawang-gawang Indonesia. Dan ada satu kesalahan, yaitu dari kiper kita nih, dimana masih grogi atau gimana kiper Indonesia. Kalau misalkan kejadian di tengah-tengah lapangan, kiper Indonesia ini menahan bolanya, dia kayak semacam trauma, akhirnya bola itu menggelintir ke belakang di sebelah kiri dan akhirnya terjadi kena tendangan pojok. Tapi kalau misalkan kesalahan yang berulang lagi seperti permainan Indonesia lawan Irak, kalau misalkan menahan bola dengan kiper Fernando di tengah-tengah, itu bisa kejadian bunuh diri atau gol bunuh diri. Cuman kejadian yang semalam, kiper Fernando menahan bola, beruntungnya ada di pertahanan belakang di sebelah kiri, jadi nggak tengah-tengah gawang. Tapi kalau misalkan tengah-tengah gawang, otomatis akan ada kesalahan di Fernando. Itulah yang harus dibenahi untuk Fernando atau kiper Indonesia, harus benar-benar bebenah ya. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan dari segi serangan, dari segi pertahanan. Itu sangat luar biasa, dan kerjasama Indonesia untuk menuju ke babak berikutnya. Dan alhamdulillah Indonesia bisa mencetakkan gol dengan sentuhan-sentuhan atau dengan kepala ya Rizky Ridho, yang dijebolkan oleh Rizky Ridho dengan sontekannya, dengan umpanan-umpanan tendangan bebas, akhirnya disambut dengan sentuhan kepala dari Rizky Ridho, dan akhirnya terjadi gol yang kedua. Indonesia mendapatkan gol kedua di babak kedua, yaitu yang diciptakan oleh Rizky Ridho. Ini sangat luar biasa guys ya. Ini tidak semata-mata tidak mudah perjuangan Indonesia dari awal sampai akhir. Suatu perjalanan yang sangat luar biasa, terutama di pelatih menciptakan suatu strategi yang sangat luar biasa, yaitu pelatih dari Sintayong. Ini sangat luar biasa dan tepat. Bahkan di babak pertama kayak semacam pemain kayak semacam Perdong, itu tepat sekali guys. Di babak pertama sampai di menit-menit 68, Perdong benar-benar ngejas menyerang, turun naik, menyerang, bantu pertahanan, bantu serangan, bahkan dibantu ke tengah. Itu luar biasa guys ya. Perdong bener-bener pemain yang power, napasnya kuat menurut saya, itu Perdong. Bahkan di pertahanan ini sangat luar biasa. Ini menurut saya kayak pertahanan Indonesia kayak semacam pemain yang bertahan seperti Rizky Ridho ya, seperti Jais atau Justin. Itu menurut saya itu udah klop suatu pertahanan atau back belakang yang benar-benar bisa memperkuat tim Indonesia, ibaratnya benteng. Menurut saya itu udah klop. Bahkan di mana ada peluang, Rizky Ridho juga membantu untuk serangan-serangan ke depan, itu sangat luar biasa. Bahkan Rizky Ridho mencetakkan gol dengan sentuhan kepalanya yang sangat indah guys ya. Mungkin dari permainan dari Indonesia lolos ke round ketiga itu tidak semena-mena, ibaratnya mudah, suatu perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi jangan ada istilah pemain naturalisasi atau pemain lokal, semuanya sebutan itu yaitu tim Indonesia atau timnas Indonesia. Jangan ada istilah perdebatan pemain diaspora atau pemain naturalisasi, itu kita abaikan. Jangan ada suatu perdebatan masalah pemain naturalisasi, yaitu dengan persatuan dan kesatuan Indonesia yang berjuang, yaitu timnas Indonesia yang berjuang, timnas Indonesia. Jadi jangan ada suatu perkataan atau perdebatan Indonesia menang karena pemain naturalisasi, bukan, yaitu Indonesia menang dengan pemain timnas Indonesia itu. Jadi jangan ada perdebatan masalah pemain diaspora atau pemain naturalisasi. Intinya semua itu adalah timnas Indonesia, yaitu timnas yang mencintai bangsa Indonesia, berjuang bangsa Indonesia untuk kemenangan dari segi olahraga, yaitu sepak bola ya.
itu dari sepak bola, semuanya pemain timnas yang sangat luar biasa. Dan akhirnya dengan kerja tim dan didikan Sintayong, Indonesia bisa menang ke round ketiga. Dan untuk babak berikutnya semoga Indonesia bisa lolos ke round berikutnya, karena dengan Indonesia lolos ke round ketiga, Indonesia menciptakan suatu sejarah ya, bisa tembus ke round ketiga suatu kualifikasi Piala Dunia. Itu suatu perjuangan dari timnas Indonesia. Jadi jangan ada istilah Indonesia menang karena pemain naturalisasi, Indonesia menang karena pemain kebanyakan diaspora, atau masalah pemain lokal. Itu jangan ada sebutan-sebutan seperti semacam itu. Yaitu Indonesia menang dengan sebutan nama semuanya timnas Indonesia. Pokoknya bravo Indonesia, dan alhamdulillah Indonesia. Pokoknya kita bangga untuk timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia kedepannya selalu maju dan selalu membuktikan Indonesia bisa melangkah ke Piala Dunia. Pokoknya go, bravo Indonesia, timnas Indonesia maju. Ya mungkin itu aja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dengan yang kemarin atau yang semalam, semoga ada suatu inspirasi dan semoga bisa bermanfaat dari suatu analisa saya, atau Indonesia bisa maju ke babak berikutnya. Salam olahraga.